Saya Ika Chandra dengan NPM akhiran 221. Perkenalkan, saya Friska Ferida Putri Haryono dengan nomor NPM 240130410028. Perkenalkan, nama saya Evi Dia Puspitasari dengan NPM akhir 214. Perkenalkan, nama saya Naila Oktavira dengan NPM 240130102556. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dija Syagian dengan nomor NPM belakang 293. Oke, saya akan menjawab soal E66A yang A yaitu nilai masa depan dari satu kali investasi atau lump sum. Diketahui yaitu PV-nya ada 1.200.000 deposit awal dalam yuan. Lalu R sama dengan 0,10, suku bunga tahunan 10%, dan T-nya adalah 10 tahun. Maka rumusnya FV sama dengan PV dikali 1 plus R pangkat R. Substitusi angkanya yaitu FV sama dengan 1.200.000 dikali 1 ditambah 0,10 per 10. Lalu hasilnya ialah 3.112.440 yuan. Selanjutnya yaitu yang B, nilai masa depan dari anuitas biasa atau ordinary annuity. Diketahui P sama dengan 620.000 deposit tahunan dalam won, lalu R 0,10 suku bunga tahunan 10%, dan T 15 tahun. Rumusnya yaitu FV sama dengan P dikali 1 plus R pangkat T per R. Substitusi angkanya yaitu FV sama dengan 620.000 dikali 1 plus 0,10 pangkat 15 per 1. Hasilnya ialah 19.698.640. Lalu karena nilai ini kurang dari 20 juta ribu won, kita hitung kekurangannya yaitu 20 juta dikurangi 19.698.640, yaitu hasilnya 301.360. Jadi dana di akhir 15 tahun akan menjadi 19.698.640 won, yang berarti kekurangannya sebesar 301.360 won untuk melunasi obligasi. Saya akan menjelaskan pada poin 6.6c, yaitu perbandingan nilai sekarang. Diketahui bonus langsungnya $40.000, bonus tertundanya $75.000 dalam 10 tahun. Tingkat bunganya 8% per tahun dan periodenya adalah 10 tahun. Dengan rumus PV sama dengan FV dibagi dalam kurung 1 ditambah R kuadrat atau pangkat N. Nah, PV sama dengan 75.000 dibagi dengan 1 dikali 0,8 sama dengan 75.000 dibagi dengan 2,1598. PV-nya sama dengan 34.735. Nah, karena hasil dari bonus tertundanya ini lebih kecil daripada bonus langsung, jadi lebih baik memilih bonus langsung. Saya di sini akan menjelaskan pada poin 6.15 yang A. Perhitungan waktu yang diperlukan untuk mencapai 1898. Diketahui investasi awal atau PV yaitu 1 juta. Nah, nilai masa depan yang diinginkan atau FV itu $1.898. Tingkat bunganya 6% per tahun dan periode atau N itu yang dicari. Dengan rumus FV sama dengan PV dikali 1 ditambah R. Lalu FV-nya itu 1.898 seperti yang nilai masa depan yang diinginkan itu. Sama dengan 1 juta. 1 juta ini dari investasi awal dikali 1 kali 0,6. Nah, ini
dapat dari 1 dari rumusnya, dan 0,6 ini 6% per tahun dijadikan desimal. Nanti hasilnya yaitu 1.898.000 dibagi dengan 1 juta sama dengan 1 dikali 0,6. 1 dibagi 8.908.000 dibagi 1 juta itu hasilnya 1.898 sama dengan 1 dikali 0,6. Kita akan mencari N. Dan rumus log 1898 sama dengan N dikali log 1 dikali 0,6. Hasilnya 0,2787 sama dengan N dikali 0,0253. N nya sama dengan pembagian antara 0,2787 dibagi dengan 0,0353, yaitu N nya terdapat 11. Nah, mereka membutuhkan waktu 11 tahun agar dananya itu mencapai 1.898.000 dolar. Kemudian kita akan menghitung terkait dengan nilai masa depan atau future value dikurangi FV dari investasi awal. Nah, diketahui investasi awal atau present value dikurangi PV adalah 300.000. Kemudian untuk tingkat bunganya 6% per tahun, periodenya 9 tahun. Maka nilai faktor nilai masa depannya FVF 9,6% yaitu 1,68948. Nah, untuk menghitung FV yaitu bisa digunakan PV dikali VFV N,1. Nah, jadi makanya FV-nya itu menjadi 300.000 dibagi dengan 1,68948 jadinya 506.000 sekian. Artinya jika itu menginvestasikan $300 sekarang, maka dalam 9 tahun nilainya itu menjadi 844. Kemudian kita akan menentukan kebutuhan dana dari anuitas, di mana kebutuhan total dana di masa depan itu sebesar 1 juta sekian, maka dana yang terkumpul dari investasi awal sebesar 506.000 sekian. Maka dana yang dibutuhkan dari anuitas yaitu total kebutuhan dana di masa depan dikurangi dengan dana yang sudah terkumpul dari investasi awal sebesar 1.391 sekian. Untuk menghitung besarnya pembayaran anuitas tahunan, diketahui future value-nya itu sebesar 1.391.000 sekian. Maka nilai faktor masa depan dari anuitas tersebut yaitu FV dikurang VOA FOA, 996% menjadi 11,49 sekian. Untuk kesimpulannya, dengan menyisihkan 300.000 sekarang, nilai investasinya akan menjadi 500.000 dalam 9 tahun. Kemudian untuk memenuhi total kebutuhan dana sebesar 1.898, Li itu masih harus memerlukan 1.391,156 tambahan dari anuitas. Nah, maka jika Li ingin mengumpulkan dana tersebut, ia harus membayar sebesar 161.061,48 per tahun selama 9 tahun dengan tingkat bunga 6%. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan soal tersebut, di mana soal ini untuk menentukan nilai sekarang atau present value minus dari PV atau nilai dari masa depan atau future value dikurang dari FV. Karena tidak ada nilai pasti dari bangunan tersebut, digunakan pendekatan melalui estimasi nilai pasar wajar dari surat utang. Jadi rumus yang digunakan adalah PV sama dengan FV dikali PVF N. Di mana present value, PV sebagai present value, FV sebagai future value, kemudian N sebagai jumlah tahun, dan I sebagai tingkat diskonto atau bunga.
di mana menghitung PV yaitu diketahui PV-nya 24 juta, N-nya 3 tahun, I-nya 9. Untuk faktor nilai sekarang untuk 3 tahun dengan suku bunga 9%, PV F 3,9. Maka diberikan nilai sebesar 0,77. Maka PV sama dengan 24 juta dikali 0,77. Jadi hasilnya adalah 18.532,320. Dimana di sini kita akan menghitung laba atas penjualan bangunan atau gain of disposal building, dimana harga ekuivalen tunai dari bangunan tersebut 18 juta sekian. Nilai buku bangunan dihitung dari nilai harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, di mana nilai bukunya itu 25 juta dikurangi 10 juta menjadi 15 juta. Kemudian untuk gain-nya sebesar 18 juta sekian dikurangi 15 juta menjadi 3 juta sekian. Maka dengan menggunakan metode ini, di mana menggunakan metode nilai sekarang dari ariskasi masa depan diperoleh nilai wajar bangunan sebesar 18 juta sekian. Karena nilai ini lebih tinggi dari nilai buku bangunan, maka 15 juta tersebut terdapat keuntungan atau gain sebesar 3 juta sekian dari penjualan bangunan tersebut. Yang selanjutnya itu untuk soal yang B. Di sini yang LTD berencana untuk membeli 300 obligasi dengan nilai nominal sebesar 100.000 euro per obligasinya. Nah, tingkat bunga kuponnya itu sebesar 9% dan yield pasarnya itu sebesar 11% dengan jangka waktu 10 tahun. Untuk menentukan harga obligasinya, langkah pertamanya itu adalah kita menghitung dulu bunga kupon tahunannya, yaitu 9% dari 100.000 euronya, sehingga diperoleh 9.000 euro per tahunnya. Selanjutnya, nilai kini dari nominal obligasinya itu dihitung menggunakan faktor nilai kini untuk 11%-nya selama 10 tahun, yaitu 0,352. Dengan demikian, nilai kini dari nominal ini adalah 100.000 euro dikalikan dengan 0,352 menghasilkan 35.200.000 euro. Nah, selain itu, nilai kini dari pembayaran kupon tahunannya itu sebesar 9.000 dihitung menggunakan faktor nilai kini anuitas sebesar 5,889 sehingga diperoleh 9.000 dikali 5,889 menghasilkan 53.001 euro. Nah, harga per obligasinya itu dipengaruhi dengan menjumlahkan nilai kini dengan nominal dan nilai kini dari pembayaran kuponnya, yaitu 35.200 ditambahkan dengan 53.001 maka menghasilkan 88.201. Karena yang LTD membelinya 300 obligasi, maka total harga yang tadi itu dibayarkan dikalikan dengan jumlah obligasinya, maka menghasilkan 26.460.300.000. Oleh karena itu, yang LTD membayarkan obligasi dengan yield 11%-nya itu sebesar 26.460.300.000. Yang selanjutnya untuk soal yang C, di mana yang LTD ini membeli sebuah mesin dengan sistem cicilan tahunan sebesar 400.000 selama 10 tahun dengan tingkat bunganya 8%. Nah, karena pembayarannya dilakukan secara bertahap, perusahaan ini perlu menghitung nilai kini dari seluruh cicilan untuk mencatat harga mesin yang sesuai dengan pembukuannya. Nah, nilai kini anuitas dihitung dengan menggunakan faktor nilai kini anuitas untuk 8% selama 10 tahun, yaitu 6,710. Dengan demikian, nilai kini dari total pembayaran cicilan itu adalah 400.000 dikali dengan 6,710 menghasilkan 2.684.000. Oleh karena itu, yang LTD ini harus mencatat mesinnya itu dalam pembukuan itu dengan harga 2.684.000 yang mencerminkan nilai kini itu dari semua pembayaran cicilan. Selanjutnya pada poin D, yang LTD membeli traktor khusus pada tanggal 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menetapkan bahwa yang harus membayar 2 juta yuan pada saat pembelian dan 500.000 yuan pada akhir setiap 8 tahun berikutnya. Lalu, berapa yang harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 jika diasumsikan tingkat bunga yang sesuai sebesar 12%. Jadi di sini pertama-tama kita harus mencari nilai kini anuitas dengan menghitung nilai faktor kini anuitas
untuk 12% selama 8 tahun, yaitu 4,968. Kemudian nilai tersebut dikalikan dengan nominal pembayaran tahunan sebesar 500.000 yuan dan diperoleh nilai 2.484.000 yuan. Kemudian, nilai kini anuitas sejumlah 2.484.000 yuan akan dijumlahkan dengan pembayaran yang di awal telah dibayarkan oleh Yang Ltd sebesar 2 juta yuan dan menghasilkan total 2.984.000 yuan. Maka Yang Ltd harus mencatat transaksi traktor khusus tersebut sebesar 2.984.000 yuan pada tanggal 31 Desember 2022. Kemudian di poin E disebutkan bahwa Yang Ltd ingin menarik 12 juta yuan dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun dengan tingkat bunga 11%. Langkah pertama yakni dengan mencari faktor nilai kini anuitas untuk 11% selama 9 tahun, yaitu senilai 5,537. Kemudian faktor nilai kini tersebut akan dikalikan dengan nominal penarikan tahunan sebesar 12 juta yuan dan diperoleh nilai kini anuitas sebesar 66.444.000 yuan. Maka investasi awal yang diperlukan oleh Yang Ltd adalah sebesar 66.444.000 yuan untuk dapat menarik 12 juta yuan per tahun selama jangka waktu 9 tahun dengan tingkat suku bunga 11%.